Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada siang hari ini, kita akan membahas buku 19 Cerita Anak Indonesia. Sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber, penulis, ilustrator, perwakilan dari penerbit. Perkenalkan, nama saya Adi Baroya, yang tadi panggil Adi. Saya di sini akan berlaku sebagai moderator. Saya mengucapkan terima kasih pertama-tama tentu saja kepada teman-teman yang telah memungkinkan dilangsungkannya acara ini. Untuk kemudian saya bacakan ada sedikit tata aturan ya untuk pada buku ini. Dimohon teman-teman peserta untuk tidak menyalakan mikrofon saat pemaparan berlangsung. Bila ada pertanyaan, tolong simpan dahulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab di sesi paling ujung. Langsung saja, tidak usah panjang lebar. Nanti di sini susunan acaranya dimulai dari pembukaan dua patah kata dari Mas Dio selaku penerbit, lalu dilangsungkan pembahasan dari Pak Efekjin, kemudian cuplikan cerpen pilihan dan proses kreatif atau hal-hal di sekitar buku inilah 19 Cerita Anak Indonesia. Dimulai dari Mas Dani, lalu berlanjut ke Bu Murti, setelah itu Bu Ari Ambarwati, Mas Kurnia Effendi, dan Mbak Jen Andreslari. Lalu Tambahkan Mas Iksa Kabani juga. Oh. Aku dengerin aja lah. Lalu yang terakhir sesi tanya jawab dan diakhiri oleh penutup. Langsung saja, ini saya tidak usah berpanjang lebar, tiba saatnya kita pada sesi yang sudah ditunggu-tunggu. Oh ya, ini adakah dua patah kata dulu dari Mas Dio? Oke, terima kasih Kak Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Selamat kepada seluruh penulis buku cerita anak 19 cerita anak Indonesia dan juga para ilustrator yang terlibat di dalamnya yang sangat luar biasa ya. Harus saya sebutkan terutama yang hadir pada pagi hari ini Ibu Murti Gunanta, Mas Dani Irawan Yati, Mas Iksa Kabanu, Ibu Ari Ambarwati, Mbak Jane dan juga para pembahas pada peluncuran buku 19 cerita anak Indonesia Bapak Franciscus Chin yang juga penulis cerita anak serta teman-teman semua Bapak Ibu dan kakak-kakak semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di setiap pameran buku ya maupun di toko buku selalu ada rak buku cerita anak yang menjadi incaran Bapak Ibu dan juga adik-adik kita semua ya. Nah, saya dan juga mungkin di pengantar buku ini sangat keren sekali Mas Kurnia Effendi mengantarkan kepada kita para pembaca yang walaupun sudah dewasa ya, saya secara pribadi saya kembali ke masa-masa kanak saya dan mungkin tidak hanya saya tapi juga para penulis di buku ini, para ilustrator dan juga Bapak Ibu yang telah belanja buku ini membacakan kepada putra-putrinya akan terbawa kepada sebuah ladang bermain, taman bermain, kebun bermain yang sangat indah, yaitu taman bermain anak. Dan itu sangat-sangat berkesan ketika kita masa kanak ya. Dan ini kalau kita membaca seri sebelumnya yang ditulis oleh Ibu Murti dan kawan-kawan ya, berkelana lewat buku, bagaimana para penulis hebat kita ini berkelana lewat buku di masa kecil. Dan itu menumbuhkan benih-benih kecintaan kepada anak dan sampai detik ini masih tetap cinta kepada cerita anak ya. Sama seperti kami ketika anak-anak juga, sehingga ketika kami diberi kesempatan untuk menerbitkan buku ini saya langsung jawab oke dan siap ya. Karena apa? Buku anak adalah buku
di mana kita bisa bermain-main di dalamnya, berimajinasi, mengembangkan kreativitas di dalamnya, dan membuka departemen kreatif sejak dini. Ini yang paling penting. Maka kami sangat menyambut gembira terbitnya buku ini dan selamat kepada para penulis, para ilustrator, dan juga para pembelanja buku ini. Karena belanja buku adalah kehormatan. Sehingga ketika kita membaca, kemudian kita tetap terpantik untuk menceritakan kembali, bahkan memunculkan benih-benih untuk menulis cerita anak maupun cerita-cerita yang lain, itu adalah sebuah kemewahan intelektual. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penulis, seluruh ilustrator, mitra bisnis kami, baik percetakan maupun toko buku, Rizal, dan semuanya, serta sekali lagi teman-teman pembaca, Bapak Ibu, adik-adik kita semua. Sukses selalu untuk kita semua, dan selamat mengikuti peluncuran dan juga bedah buku 19 Cerita Anak Indonesia. Terima kasih banyak, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dio atas patah dua patah kata sambutan di acara bedah buku dan peluncuran 19 Cerita Anak Indonesia. Langsung saja ke sesi selanjutnya adalah sesi pembahasan. Sesi pembahasan ini akan diisi oleh Pak Efek Jin. Langsung saja waktu dan tempat saya persilakan pada Mas Efek Jin. Silakan. Ya, kira-kira Dio dan Ona ya. Oke, Oh, iya. apakah suaranya terdengar jelas? terdengar. Terdengar jelas ya. Soalnya maaf nih, kita lagi ada outing trip lagi di Jogja. Jadi sekarang lagi ada di Kota Gede. Kemudian saya coba berhenti untuk ikut di dalam Zoom meeting ini. Untuk pembahasan buku 19 Cerita Anak Indonesia ini, saya merasa sangat senang ketika hilang Putus-putus. Suaranya hilang, Pak Cin. dia mengeluarkan suatu di masa sekarang, masa pandemik seperti ini ya, di mana kita sudah menginjak area dunia new normal yang baru, kita punya kesulitan di mana waktu dulu kita melarang orang-orang, anak-anak kita untuk Maaf Pak, sinyalnya hilang. Suaranya hilang Pak. Dengan gawai atau dunia-dunia. Apakah terputus ya sepertinya? Iya. Atau mungkin videonya di nonaktifkan, suaranya cukup nggak apa-apa, Bapak? Oh, oke, coba ya. Nah, biasanya meminimalisir untuk Oke. sinyal biasanya. Jadi seperti di era normal baru sekarang ini akibat pandemik, itu menjadi tantangan baru buat kita sebagai orang tua, terutama juga sebagai pendidik ya, mungkin untuk guru-guru, di mana kita dulu berusaha membatasi anak-anak untuk mereka bertualang ke dunia digital atau bermain dengan gawai, tapi sekarang mau tidak mau, semua itu menjadi suatu keharusan, di mana anak-anak mereka harus punya gawai untuk sekolah online atau untuk belajar online, kemudian harus bersinggungan dengan internet gitu. Saya sebagai orang tua dari 2 orang anak, berusaha meredam anak-anak saya untuk lebih banyak bersinggungan dengan dunia tersebut. Bukan berarti saya membatasi dan tidak memerlukan dunia internet itu ya. Tapi saya di mana kalau di waktu luang mereka seperti di akhir pekan, saya mencoba mengajak mereka untuk beraktivitas di luar dari dunia gawai. Jadi entah mengajak mereka membaca buku bersama, entah mereka kita ajak untuk bertamasya, atau sekedar bermain di luar rumah, seperti itu. Membayangkan seperti yang tadi Mas Dio bilang, bahwa kita dulu masa kecil begitu indah, kita mengalami banyak-banyak hal indah. Nah, saya ingin mereka juga merasakan hal-hal tersebut. Nah, kebetulan sekali kemarin ada peluncuran buku 19 Cerita Anak Indonesia. Wah, ini buat saya
benar-benar seperti menemukan suatu alternatif baru, seperti menemukan harta baru buat saya bagikan kepada anak-anak saya gitu. Saya mencoba baca untuk mereka bersama mereka, dan saya sangat senang sekali membaca cara pengulasan dari 10 penulis kawakan Indonesia ini. Di antaranya ada Akmal Nasiri Basral, kemudian Albertine Endah, ada Ibu Ari Ambarwati, Dani Iyatim, Romo Muji Sutrisno, ada Desi Tirayo, ada Iksaka Banu, ada ada Neswari, ada Kurnia Effendi, dan Ibu Murti Kunanta ya. Isinya pun sangat beragam dari cerita fabel hingga puisi ada. Kemudian kita juga diajak untuk bertualang dalam dunia kuliner. Kemudian ada nilai-nilai yang diajarkan seperti cerita Cawan Bunda Tresia yang ditulis oleh Romo Muji. Itu menanamkan nilai-nilai kasih dengan sangat luas dalam suatu cerita. Kemudian banyak juga dari buku ini ada pengalaman berkemah di mana anak-anak diajak untuk merasakan dunia kemah walaupun mereka ada di luar rumah, dalam cerita pengalaman berkemah Vira dan Bondan, atau menanamkan nilai-nilai moral atau nilai pendidikan ya, seperti ketika dalam cerita ketika mama pergi, di mana anak tersebut diajarkan untuk lebih mematuhi orang tuanya, untuk menghargai orang tuanya. Kemudian ada cerita Kala Jagu Tak Lagi Berkokoh, di mana dalam bentuk suatu tanggung jawab ya, dalam bentuk cerita, diceritakan dalam bentuk fabel. Ketika, nah kebetulan tuh ayam ada yang berkokok juga. Jadi ketika suatu ayam jago, dia tidak berkokok, semua irama di dalam dunia kita, kehidupan kita akan berubah. Tidak akan sama lagi. Kemudian ada cerita diselipkan bagaimana cara menghadapi anak kecil, menjaga anak kecil dalam cerita Aku Sudah Tahu Rahasianya. Kemudian ada juga petualangan-petualangan seperti yang terjadi di dalam dunia sekolah yang sehari-hari kental, yang saya pernah rasakan juga, seperti waktu saya pertama pindah sekolah, saya mengalami persis seperti cerita di Krishna Si Anak Baru, di mana saya sebagai orang asing tidak punya teman, kemudian harus mencoba beramah-ramah terhadap orang lain, tapi kadang-kadang beberapa dari mereka tidak menerima kita apa adanya. Kemudian ada juga cerita petualangan seperti cerita di judul Warani Si Pencerita ya, di mana dia bisa berteman dengan orang lain, menceritakan pengalaman-pengalaman dia dan menceritakan hal-hal yang dia pernah dengar kepada orang lain dan saling berinteraksi satu sama lain. Ya, dalam buku ini banyak sekali cerita yang menarik dan secara tidak langsung ketika saya membaca buku ini bersama anak-anak saya merasa, wah, ini saya seperti membaca buku Enid Blyton ya, kumpulan cerita-cerita yang buku saku kecil itu. Nah, ini sama sekali dengan pengalaman saya ketika membaca itu. Kami bisa membayangi setiap cerita secara detail dan terhanyut ke dalam dunia yang diceritakan oleh masing-masing penulisnya dengan cara dan stylenya mereka masing-masing. Jadi dari buku ini terus terang banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan karena penulis sudah memikirkan tentang apa yang ingin mereka sampaikan dalam cerita, termasuk ada penanaman nilai atau sekedar sisipkan dengan pendidikan psikologis atau pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak langsung ditanamkan kepada anak kita. Misalnya ada dalam cerita
kalau tidak salah nenek sihir mencari salju ya. Diceritakan tentang landmark kota atau daerah-daerah yang ada di Indonesia, misalnya Danau Toba ada di Sumatera, kemudian ada puncak Jayawijaya ada di Jayapura dan sebagainya. Jadi menurut saya buku ini sangat baik sekali untuk kita miliki dan kita baca bersama anak-anak kita. Jadi mereka tidak sekedar sibuk di dunia gawainya atau sibuk berinteraksi dengan game online yang saat ini mau tidak mau semua anak kecil terkonsentrasi ke sana ya. Demikian sih menurut saya buku 19 Cerita Anak Indonesia ini merupakan salah satu oase untuk saya, untuk cara saya mendidik anak saya untuk lebih memahami dunia Indonesia, terutama bahasa Indonesia yang terus terang di sekolah anak saya, anak saya bersekolah di sekolah nasional plus, di mana pengantar bahasa sehari-harinya adalah lebih cenderung ke bahasa Inggris. Nah itu saya ketika bertemu teman-teman anak saya agak miris gitu ya, ketika mereka lebih fasih berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang ada kata-kata yang ditulis misalnya seperti di buku-buku misalnya tertulis bahasa-bahasa yang kita sebagai orang dewasa mengenal dengan baik dan sering menggunakan, tapi mereka sama sekali tidak ada bayangan apa arti kata tersebut. Begitulah cara saya mendidik anak saya. Jadi buku ini sebagai salah satu sarana juga untuk memperkenalkan dan membuat mereka lebih fasih untuk berbahasa Indonesia daripada berbahasa Inggris. Begitu Mas Dio dan teman-teman. Oh iya, terima kasih Mas Abedin atas pembahasan dan juga pengalaman membaca buku 19 Cerita Anak Indonesia. Tadi Mas Abedin menjelaskan bahwa ada selipan hikmah dari buku kumpulan cerita anak ini. Bagi Mas Abedin, buku ini semacam oase untuk cara mendidik anak, mengasah kepekaan, pemahaman bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Bahwa buku ini secara tidak langsung juga mengingatkan Mas Abedin pada buku saku karangan Emil Bilton. Selanjutnya kita bergerak ke sesi yang berikutnya, ada pembacaan cuplikan cerpen dan juga proses kreatif atau cerita-cerita lain lah sekitar buku 19 Cerita Anak ini. Akan diisi oleh Mas Dani Yatim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adib ya. Mungkin kalau membaca cuplikan bukunya nanti aja dulu ya. Saya mau cerita dulu tentang proses kreatif secara umum dulu, baru yang saya pribadi ya. Jadi ketika pandemi baru mulai, sekitar bulan April 2020, saya terlibat sebuah percakapan online malam hari dengan Mbak Jane Adaniswari. Ya. Obrolannya adalah membicarakan buku anak-anak. Apa yang kita baca dulu, kemudian berlanjut lagi, gimana kalau kita nulis buku anak-anak ya, cerita anak-anak. Nah, terus terang saya nggak punya pengalaman sebelumnya, nanti ada cerita tentang itu. Lalu kita hubungin Ibu Murti ya. Ibu Murti Bunanta kan memang dikenal sebagai pakar sastra anak ya. Jadi ngobrol dengan Bu Murti, lalu kami mengajak teman-teman lain. Maka akhirnya muncullah sebuah WhatsApp group dengan 10 penulis. Ada Mas Akmal Naseri, ada Mbak Albertin Endah, Mbak Ari Ambarwati, Mbak Desi Drayo, Mas Iksa Kabanu, Mas Kurnia Effendi, Mbak Jane sendiri, Ibu Murti Bunanta, Romo Budi Sutrisno, dan saya sendiri, jadi 10 orang ya. Nah, jadi waktu bulan Mei 2020, kami sudah ada WhatsApp group. Kami merencanakan ada dua
proyek lah gitu ya. Yang satu adalah menulis buku cerita anak-anak. Yang kedua adalah menulis semacam memoir pengalaman kami membaca waktu masih anak-anak. Tadinya kita ambisius sekali ya. Ini bulan Mei ya. Yuk kita bikin bulan Juli, Hari Anak Nasional. Tapi sangat tidak realistis ya untuk itu. Jadi akhirnya tertunda. Oke, mungkin kita cari hari lain di bulan Oktober, November. Itu pun juga sebenarnya tidak realistis. Jadi akhirnya ya sudahlah. Bagaimana berkembang secara wajar aja ya. Lucunya malah proyek memoir yang lebih dulu selesai dan hasilnya adalah buku yang terbit pada bulan Februari 2021. Judulnya adalah Berkelana Lewat Buku. Ini adalah pengalaman kami ketika masih kanak-kanak dan membaca buku ya. Tapi oke, itu cerita lain ya. Nah, akhirnya terkumpullah 19 buah cerita. 19 buah cerita ini seperti yang tadi sudah dikatakan juga bervariasi ya. Ada cerita keluarga, cerita fantasi, cerita petualangan, ada fabel, ada cerita makanan. Buat saya juga menarik ada cerita tokoh sejarah dan ada juga cerita-cerita yang ada di sekolah ya. Jadi cukup bervariasi dan kalau dilihat dari siapa sasaran pembacanya, kami tidak menentukan sebelumnya. Dan ternyata memang kalau saya lihat cerita-ceritanya cukup